Kaki-kaki dadong jumah, nejani tiang mepengarah, malis laidina rahina galungan, mangdesi dema buah, nged nged nged. Om Swastiastu, gimana kabarnya? Selamat datang di video Tiang, yaitu Ninyaman Mirayani, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan tumpak warige dan apa saja upakaranya yang digunakan di sana. Nah, ungkapan yang teman-teman dengar tadi itu merupakan ucapan yang sering sekali diucapkan oleh umat Hindu, terkhususnya yang berada di Bali ketika ada upacara tumpak warige. Nah, ungkapan tadi yang semacam dengar itu yaitu berupa ada kata-kata kaki-kaki dan nini-nini, itu bermakna adalah kakek dan nenek. Sehingga dalam upacara tumpak warige Hindu diucapkan hal seperti itu bermakna tanaman itu dianggap sebagai leluhur kami, sehingga kami memberikan banten untuk mengucapkan rasa syukur kami karena 25 hari setelah ini akan dilaksanakan upacara galungan, sehingga kami berharap tumbuh-tumbuhan yang kami ucapkan hal seperti itu bisa berbuah lebat. Nah, untuk tumpak warige sendiri tadi kita telah melaksanakan kegiatan ngatak namanya semeton. Jadi ngatak itu adalah memberikan ataupun menghaturkan sebuah sesajen kepada ide Sang Hyang Widi yang di dalam tumbuhan. Nah, kemudian salah satu upakara yang berasal dari tumpak warige dan merupakan ciri khas dari tumpak warige adalah adanya bubur sumsum, atau mungkin teman-teman pernah mendengar bubur sumsum. Nah, karena digunakannya bubur sumsum dalam salah satu bahan banten tersebut, maka tumpak warige juga diberi atau disebut sebagai tumpak bubur. Nah, jadi pada kesempatan video ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan dari bubur sumsum dan apa saja nilai kajian etnomatematika dan sains dalam bubur sumsum tersebut. Jadi, tolong teman-teman simak video ini sampai selesai. Nah, sobat, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan dari bubur sumsumnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan, sehingga langsung saja kita eksekusi bahan tersebut dan kita langsung gunakan bagaimana prakteknya ya. Let's go! Nah, sebelum itu kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Ini ada 100 gram tepung beras, kemudian ada 700 ml santan, kemudian ada 2 lembar daun pandan dan 100 ml larutan dari pandan dan daun suci. Nah, untuk pembuatan dari larutan ini simak video berikut ya. Nah, sekarang kita akan membuat larutan dari daun suji dan daun pandan untuk campuran dari pembuatan bubur sumsum hijau atau bubur sumsum pandan ya. Nah, ini digunakan adalah 9 lembar atau 9 helai dari daun suji ya. Daun suji itu yang ini. Nah, kemudian dicampurkan dengan 10 lembar daun pandan. Nah, ini adalah takaran yang tidak baku ya, semeton, karena dia hanya berupa lembaran dan tidak ada ukuran pastinya berupa gram ataupun mili. Jadi hanya kira-kira saja berkisar 9 dan 10. Dan ditambahkan 100 ml air. Jadi ini ketiga bahan ini kemudian dihancurkan sehingga membentuk larutan. Cara untuk penghancurannya itu ada 2 cara, yaitu yang pertama tradisional dengan cara diincup, atau dengan yang kedua yaitu dengan cara modern dengan cara di blender. Nah, untuk rasionya ini teman-teman bisa tahu tadi adalah daun suji itu 9, kemudian daun pandan itu ada 10, dan yang terakhir itu adalah air 100. Nah, dari perbandingan atau rasio tersebut itu teman-teman bisa gunakan sebagai tata cara untuk menentukan berapa lembar yang kita perlukan ketika kita membuat ekstrak lebih dari 100. Seperti itu dengan rasio atau rumus yang digunakan yaitu rumus perbandingan senilai. Baik, yang selanjutnya ini takir, dimana takir ini digunakan untuk penempatan dari bubur sumsum dalam upakara. Untuk pengukuran dari masing-masing bahan nanti kita bahas setelah pembuatan bubur sumsumnya ya. Oke teman-teman, kita mulai dulu dengan tepung beras. Kita masukkan 100 ml santan saja dulu, kemudian kita aduk hingga tekstur dari tepung itu berubah menjadi pasta.
Nah, kemudian sisa dari santan tersebut dimasukkan ke dalam panci. Kemudian ditambahkan juga 100 ml larutan dari daun suji dan daun pandan hingga menjadi satu, baru kita hidupkan kompor untuk menunggu dia sampai meluap. Nah, sembari kita menunggu dia meluap, terus aduk adonan tersebut. Kemudian kita tambahkan selembar daun pandan yang telah diikat seperti ini ya, semeton. Nah, kita masukkan seperti itu dan terus diaduk ya. Nah, di sini sudah menjadi satu ya, santan dengan larutannya. Jujur di sini harum sekali, semeton. Nah, ketika sudah meluap seperti ini, silakan semeton semua masukkan tepung yang telah kita campurkan dengan santan tadi ya. Lalu terus diaduk saja ya, semeton. Di sini teksturnya masih terpisah antara tepung dengan santannya, tapi tetap saja diaduk dan percaya dengan prosesnya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan garam, 5 gram garam ya, semeton. Baru setelahnya kita aduk kembali hingga dia menyatu. Nah, ini sudah matang ya, semeton, dan teksturnya sudah menyatu, jadi bisa kita angkat. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan kincanya ya, semeton. Di sini kita tambahkan 200 air ke dalam panci, kemudian ditambahkan 200 gram gula merah atau di Bali menyebutnya gula Bali. Seperti itu. Kemudian kita aduk ya. Kita aduk dan nyalakan kompor. Kemudian masukkan garam ke dalam panci tersebut, lalu kita aduk merata. Nah, di sini saya memberi tutorial untuk mengikat dari pandannya, ikat terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam kinca. Aduk hingga matang. Nah, setelah semuanya matang, mari kita sajikan. Untuk rasio dari porsi sendiri itu kita gunakan takir dengan ukuran 10 x 5 cm ini ya. Nah, tadi resep yang kita gunakan itu menghasilkan 870 gram bubur sumsum semeton. Nah, jika kita atau semeton semuanya membagi porsinya itu menjadi 6 porsi, maka semeton bisa membagi 870 itu dibagi dengan 6, sehingga dalam satu porsi menghasilkan 145 gram. Untuk kuah kinca, tadi kita menghasilkan 400 gram kuah kinca. Jika teman-teman membagi menjadi 6, maka satu porsinya itu akan menghasilkan 65-70 ml dari kuah kinca. Namun pada saat ini karena kita menggunakan takir, maka ukurannya dan berat dari masing-masing itu kita sesuaikan dengan ukuran takirnya. Oke, semeton, dari bahan tadi kita tahu bahwa rasio dari tadi itu adalah 1:7:1. Nah, jika ingin membuat 1 kg bubur, maka digunakan rumus perbandingan senilai berikut, yaitu A per B sama dengan C per D. Nah, adapun keterangannya yaitu seperti ini ya, dimana A itu rasio bahan pada resep, kemudian B itu rasio hasil, C rasio bahan dasarnya, kemudian D itu adalah hasil bubur yang diinginkan. Kemudian jika semeton ingin membuat jumlah tepungnya, maka digunakan rumus tadi, kemudian dimasukkan rasio dan dihasilkan 1000 gram. Sehingga diperlukan 1000 gram tepung untuk pembuatan 1 kg bubur sumsum. Begitupun dengan bahan yang lainnya ya. Nah, semeton, dari nilai etnobiologinya, dalam proses pembuatan itu banyak sekali tumbuhan yang digunakan seperti padi, kelapa, dan pandan, dan yang terakhir yaitu daun pisang. Jadi dari sini dari pembuatan bubur sumsum ini memanfaatkan banyak sekali adanya tumbuhan yang ada di bumi. Baik, mungkin demikian saja kajian kita kali ini ya, semeton. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.